atau Adi nih, Pak Jeffrey. Gimana pandangannya mengenai ini kan lagi ramai diperbincangkan ya calon emiten Adi ini. Ada kabar atau insight apa gitu Kak? Ya, tapi kalau kembali lagi ya, ini kan bukan ajakan beli atau apapun ya. Iya, betul. Karena kan posisi itu menentukan opini. Bener nggak Mas Iwan? Jadi saya akan cerita sedikit lah. Jadi ini ada baik dan ada tidak baiknya. Ada dua angle. Ada dua kubu. Ada yang bilang baik langsung beli AI-nya aja, nggak usah beli lewat Adaro. Kalau saya udah hitung kan kemarin Stockbit juga ada ngitung tuh. Jadi kalau kita ngitung ya, kalau kita beli Adaro, kita anggaplah kita beli Adaro di harga 3.800. Harga sekarang nih. Kalau AI-nya beggar, kurang lebih kita beruntung 20%. Nah, jadi juga ada satu kubu lagi bilang daripada repot-repot beli Adaro-nya, nanti anyway Adaro-nya juga akan turun, ini langsung beli AI. Nah, jadi ADI ini adalah bisnis thermalnya Adaro yang dikeluarin dari unit usahanya Adaro. Karena Adaro ini mau jadi green energy, tujuannya adalah seperti ini. Adaro ini mau mengeluarkan thermal bisnisnya karena bisnis thermal ini sudah bisa tidak dapat pinjaman dari bank lagi. Dan sekarang fund yang di luar negeri itu juga ESG fund nggak bisa masuk, bobotnya banyak ke dalam perusahaan yang ESG tidak comply terhadap ESG. Itu salah satu narasinya lah. Nah, dengan Adaro dikeluarkan, dengan ADI dikeluarkan, jadi Adaro ini sudah jadi clean energy. Jadi isinya hanya ada smelter aluminium dan hydro power plant yang Kaltara itu. Di Kaltara itu mereka kurang lebih udah investasi 4-5 billion dollars lah kurang lebih ya. Nah, dan cadangan cooking coal mereka yang di Adaro Mineral itu kurang lebih ada 1 billion ton. Nah, di situ tuh prospek ke depan Adaronya. Tapi in the meantime, kalau namanya spin-off, dia mengeluarkan cash cow-nya. Thermal bisnis ini kan sekarang cash cow. Yang itu masih future semua tuh. Kaltara lah, aluminium, nah itu masih future. Masih jangka panjang. Nah, kalau cash cow-nya dikeluarkan, ini kan berarti kan Adaro ini udah nggak menghasilkan, udah tidak ada laba lagi sementara ini. Labanya di-shift ke ADI. Nah, jadi pastinya akan ada penurunan valuasi. Satu hal, tapi orang-orang juga harus tahu, pada saat Adaro ini spin-off ADI ini sebenarnya kan, berarti kan ada yang subscribe nih ke ADI ya. Pada subscribe ke ADI ini berarti kan ada uang nih kembali, uang dividen ini yang diterima oleh Adaro masuk lagi ke dalam balance sheet-nya Adaro. Nah, orang belum memperhitungkan ini. Jadi menurut saya Adaro pun harusnya oke. Ini dari sisi saya menilai Adaro oke. Tapi kalau menurut opini saya pribadi, Adaro itu akan turun dalam. Karena market itu reaksinya market itu nggak pernah logis lah. Reaksinya masih selalu unpredictable. 1.300 dividen yang dibagikan tuh ekuivalen kurang lebih 42 triliun, berarti sepertiga market cap Adaro. Jadi easily Adaro akan turun 25%. Tapi dengan orang FOMO-nya ke ADI, dengan PE yang cuma 2 kali, book value yang cuma 0,9, dengan debt to equity ratio juga yang rendah, mereka kan pasti mau beli ADI-nya. Sedangkan mereka sekarang sudah ada posisi di Adaro, karena mereka dengan ada uang di Adaro, dengan ada posisi di Adaro, mereka berhak mendapat jadi 100 banding 23 kalau menggunakan harga strike price yang di 5.900. Nah, jadi saya ngerasa Adaro ini akan turun lebih dari 50%. Karena saya bilang itu, market ini bergerak, dia FOMO ke ADI, dia udah nggak lihat harga, pokoknya saya mau buang Adaro, uang saya masukin ke ADI. Gitu. Jadi ada dua sisi lah. Jadi kita bisa beli Adaro-nya dulu biar udah pasti dapat ADI, atau ya udah kita nanti HK aja ADI-nya pada saat hari kedua, mungkin hari pertama pasti kalian nggak akan dapat lah. Di book building ini juga nggak akan dapat. Di pooling saya rasa juga chance-nya dikit, karena kan dia cuma IPO 4,5 triliun, 10% ya. 4,5 triliun ini dan biasa masuk ke pooling itu cuma 20%, 900 miliar. Kalau kejadiannya seperti brand 135 kali oversubscribe, berarti kurang lebih ada dana sekitar 120 triliun yang rebutan buat ngedapetin cuma 900 miliar. Jadi kalau kamu bagi 900 miliar dibagi 120 triliun, itu less than 0.1%. Jadi it's a slim chance buat kamu dapat barang ADI ini. On the other side, tapi kalau harga saham ADI ini sudah naik, mungkin naik beggar, kan pemegang saham, jangan disamakan ya ADMR pada saat IPO dan ADI, karena ADI ini IPO udah 42 triliun, ADMR cuma 4 triliun, dan pemegang saham free float publiknya dikit ya ADMR. Kalau ADI ini mungkin kan 10% dia lepas di publik, lalu pemegang saham lama Adaro-nya kan
yang di-convert maybe nanti ada 30-an%. Kalau sudah naik nyaris arah hari ketiga, saya rasa orang udah mulai jualan. Mungkin di Bagger lah. Dan beli di Bagger pun masih oke. Karena kan kalau kamu lihat peers kompetitor, PTBA, ITMG itu kan 6-7 kali PE. Dia Bagger pun mungkin baru sekitar 3,5 sampai 4 kali PE. Itu buat sementara. Tapi buat kalau long term investment-nya, menurut saya itu menariknya di Adaro. Tapi ya kita ngomong yang jangka pendek dulu lah. Kan kalau kita retail investor, kita paling 3-5 hari itu udah jangka panjang kan. Jadi buat sekarang fokusnya di ADI. Tapi kalau nantinya menurut saya yang menariknya itu di Adaro. Karena Adaro we talk about green energy. Mereka udah bisa dapat debt restructuring, equity restructuring. Seperti MDKA lah. Like MDKA 5-6 tahun yang lalu pas mereka baru mulai. Gitu sih.